Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Fauzi dari Prodi Sistem Informasi atau Manajemen Informatika dari kelas 1A Politeknik Negeri 1 Sambas. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah proyek yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Kalimantan Barat Destination. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan ke videonya intinya. Baik, sebelum itu kita intro dulu. Bye bye. Oke teman-teman, kita sudah berada di project akhir dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Baik, yang pertama kita akan masuk ke bab 1. Iya, di bab 1 kita akan deskripsi umum dari aplikasi yang telah saya buat atau saya kembangkan ini, yaitu yang deskripsi umum aplikasi ini adalah ditujukan untuk mengenalkan dan juga membantu para pengguna untuk melihat referensi wisata yang berada di Kalimantan Barat. Pada aplikasi ini juga terdapat banyak referensi wisata dengan memilih salah satu kabupaten ataupun kota yang berada di Kalimantan Barat ini, dan juga ada info penginapan yang dapat Anda inapi dan juga harga tiket dari pulau-pulau lain di selain Kalimantan. Baik, yang kedua yaitu adalah proses bisnis aplikasi. Di dalam aplikasi ini yaitu terdapat yang pertama adalah inputan nama sebagai itu login, yaitu ada daftar menu dan juga daftar pilihan kota dan juga pulau asal. Dan yang keempat yaitu pulau list wisata, list penginapan dan juga harga tiket. Yaitu yang ketiga yaitu tujuan aplikasi. Dari aplikasi ini bertujuan untuk mengenalkan wisata yang berada pada Kalimantan Barat, karena aplikasi ini juga akan menampilkan wisata-wisata yang berada di Kalimantan Barat di setiap kabupaten atau kota, dan juga aplikasi ini akan membantu para pengguna mencari referensi wisata yang berada di Kalimantan Barat. Jadi pengguna akan melihat dahulu tempat yang akan dikunjungi. Baik, yaitu kita akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi. Penjelasan singkat tentang aplikasi ini, yaitu aplikasi ini memiliki 3 menu yang dapat dipilih. Menu yang pertama adalah pilihan wisata ataupun kota, yang kedua pilihan penginapan kota, yang ketiga adalah info harga tiket. Di dalam menu-menu tersebut sudah disertai list wisata dan penginapan yang akan menjadi outputan, dan juga harga tiket yang memberi gambaran uang yang harus Anda siapkan untuk pergi ke Kalimantan Barat ini. Baik, ya ini adalah kita masuk ke intinya, yaitu adalah tampilan program. Tampilan programnya adalah seperti ini. Kita lihat seperti gambarnya dulu. Seperti ini adalah tampilan gambarnya. Nah, cara penggunaan. Cara penggunaan pertama akan diperkenalkan menginputkan nama untuk syarat masuk ke program. Setelah menginputkan nama Anda, akan masuk ke menu yang berisikan 3 pilihan, yaitu yang pertama info wisata, yang kedua info penginapan, dan yang terakhir adalah info harga tiket. Silakan Anda pilih sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika Anda memilih satu, maka akan diarahkan ke list wisata yang berada di Kalimantan Barat, yaitu berada di 5 kota yang akan Anda pilih. Yang kedua yaitu adalah akan diarahkan ke list penginapan yang ada di kota-kota yang Anda pilih. Jika Anda memilih yang ketiga atau yang terakhir, maka Anda akan ditampilkan harga-harga tiket dari pulau lain ke Kalimantan Barat ataupun Kalimantan, dan Anda akan dikenalkan memerlukan tiket ini untuk berapa orang. Jadi secara otomatis total harga yang harus Anda
total uang yang harus Anda siapkan akan ditampilkan. Dan setiap pilihan akan diakhiri dengan persetujuan apakah Anda ingin keluar dari program ataupun melanjutkan. Jika Anda ingin melanjutkannya jika Anda ingin menutupnya, silakan Anda klik Y, huruf Y. Ya. Yang kedua, jika Anda ingin meneruskan, maka Anda klik T, yaitu yang ketiga adalah tampilan sintak. Nah, sintak ini seperti ini. Silahkan Anda lihat-lihat. Baik, sudah selesai untuk bab 2. Untuk memperjelas tampilan aplikasinya, marilah kita akan membuka aplikasinya tersebut. Oke, baik teman-teman, kita sudah masuk ke programnya. Baik, saya akan coba menjelaskan aplikasinya. Baik, yang pertama yaitu kita membuat daftar menu utama, yaitu dengan menggunakan fungsi dev. Nah, di sini kita menuliskan dengan cara kita tulis dev spasi menu, dan jangan lupa membeli titik 2 agar aplikasinya tetap bisa berjalan. Baik, yang berikutnya kita bisa menggunakan fungsi print. Jadi fungsi print ini adalah untuk menampilkan baris yang kita ketik di sini nih. Nah, jadi ini adalah menu utama. Untuk mempercantiknya kita bisa menggunakan fungsi yang itu, yaitu fungsi sama dengan ini kita bariskan, jadi akan mempercantik barisnya untuk mempercantik tampilannya. Baik, di menu utama ini akan berisikan tulisan, yaitu yang pertama adalah Kalimantan Barat memiliki banyak sekali destinasi wisata. Yang berikutnya, silakan Anda ingin mengunjunginya, kami akan memberikan informasi seputar Kalimantan Barat. Jadi tulisan ini akan memberikan pengertian dari aplikasi ini. Baik, yang kedua ini adalah daftar menu yang disebutkan tadi di dalam deskripsi umum aplikasi tadi, yaitu ada 3 menu, yaitu info wisata, penginapan, dan juga harga tiket. Nanti akan ada sintak berikutnya yang akan mengolah dari ketiga menu ini. Baik, kita lanjut saja ke berikutnya, yaitu ini adalah tampilan awal dari programnya, yaitu ataupun bisa kita sebutkan sebagai background. Ini dia. Yang pertama, kita bisa menggunakan tanda bintang ini untuk mempercantik tampilannya, ya kan? Kita tulis selamat datang di aplikasi Kalbar Destination. Silahkan masukkan data diri Anda. Jadi untuk memasukkan data diri Anda, kita bisa menggunakan fungsi input, yaitu fungsi input ini dengan cara menuliskan nama sama dengan input dan masukkan nama Anda. Jadi kenapa ada garis miring T ini? Nah, garis miring ini berfungsi sebagai spasi agar spasinya bisa sama. Oke, berikutnya, jika udah masukkan inputannya, maka kita bisa print selamat datang di program Kalimantan Barat Destination. Mohon maaf, ini salah penulisan saat menggunakan. Bisa kita ganti Kalbar Destination. Maaf karena tadi ada kesalahan tulis, tidak dapat tulis ulang lagi. Baik, yang langsung saja. Berikutnya ini adalah selamat datang di program Kalbar Destination, bos. Nama. Jadi nama ini, nama yang kita ketikkan di sini akan muncul di sini saat program ini dijalankan. Fungsinya adalah seperti itu. Baik, berikutnya ini kita di sini akan menampilkan menu yang kita buat di atas tadi. Ini menu pertama ini akan kita tampilkan di sini dengan cara
kita ketikkan saja menu di ini. Jadi fungsi def ini adalah kita bisa memanggil atau mengimport sintak yang sudah kita buat di dalam daftar def ini. Jadi kita tinggal ketikkan menu, maka akan secara otomatis data yang kita buat akan muncul di sini. Nanti kita lihat saat running. Baik, yang berikutnya ini adalah kita membuat daftar wisatanya. Ada 3 tadi, daftar wisata, tiket, penginapan, dan keluar. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah yaitu yang wisata. Jadi daftar wisata ini berfungsi untuk nanti di sintak berikutnya. Nanti wisata ini kita akan import ke yaitu yang daftar menu pertama, dan yang penginapan juga itu yang kedua, dan tiket yang ketiga. Nanti keluar ini fungsinya berbeda, nanti akan saya jelaskan. Baik, langsung saja yang pertama kita di dalam wisata ini kita dapat mengisikan kota-kota yang berada di Kalimantan Barat, karena saya sudah mengisikan 5 kota ataupun kabupaten yang ada di Kalimantan. Nah, itu yang pertama adalah Pontianak, Singkawang, Bengkayang, Sintang, dan Sambas. Jadi ini adalah pilihan kota-kota yang dapat Anda pilih saat membuka menu wisata nanti. Baik, jadi ada fungsi resmi N ini adalah untuk mengurutkan atau nanti saat di running posisi dari daftar ini akan ke bawah, bukan ke samping seperti ini. Baik, yang kedua itu adalah def yang penginapan. Jadi yang penginapan sama seperti yang di atas, kita isikan jika yang ini wisata dan yang ini adalah penginapan. Jadi kita ubah saja isinya, ini pilihan untuk melihat penginapan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, yang ada di Kalimantan Barat kita tulis saja Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, seperti itu. Langsung ini dia kita dapat print, yaitu kotanya sama. Karena ini kota yang kita dikunjungi, harus penginapannya juga di kota yang kita kunjungi, yaitu ada yang pertama Pontianak, Singkawang, Bengkayang, dan yang kelima adalah Sambas. Ya. Baik, yang terakhir adalah tiket, menu tiket. Nah, jadi tiket ini adalah inputannya adalah pulau-pulau yang berada di luar Kalimantan Barat. Jadi fungsinya di pulau-pulau ini nanti akan ada muncul input tiket berapa yang harus dikeluarkan di setiap pulau berikut ini. Nanti akan dijelaskan di sintak berikutnya. Baik, ya ini yang ini adalah def keluar. Jadi fungsi dari ini adalah untuk menanyakan atau kita belajar ke perulangan. Ya. Jadi saat kita selesai menggunakan input yang kedua, satu atau ketiga, akan ditanyakan Anda ingin melanjutkan program atau ingin keluar. Apakah Anda ingin kembali ke program kami? Jika klik Y maka akan menutup program, dan jika klik T untuk kembali ke menu utama. Jadi yang pertama kita membuat sintaknya, yaitu yang keluar sama dengan input untuk kan memilih mengetikkan Y ataupun T. Y atau T ini bisa kita artikan ya atau tidak. Baik, kita menggunakan rumus perjabangan. Baik, kan kita jika kita ketikkan Y, maka kita akan exit ataupun keluar. Seperti itu jika kita menggunakan bahasa, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, yang jika if dan elif yang kedua, yaitu ini kita menggunakan huruf kecil, juga bisa juga menggunakan huruf besar. Sama caranya, yaitu
Elif ya hanya ubah ini jika kita menggunakan 3 perulangan mesti menggunakan elif. Ya. Elif jika kita ketikkan y maka kita akan keluar. Baik, ini adalah untukan yang T. Jadi jika kita akan mengetikkan T, maka kita akan kembali ke menu. Ya, ini kita akan kembali ke dev menu lagi, yaitu memanggil dev menu. Jika kita mengetikkan T. Baik, yang kedua juga sama cara jika kita mengetikkan T, ini adalah T yang kecil, maka kita akan kembali ke menu lagi. Seperti itu. Jadi fungsinya nanti akan terlihat di bawah. Oke. Baik, untuk yang berikutnya kita mengetikkan list-list penginapan ataupun objek wisata yang berada di Kalimantan Barat ini. Yaitu yang saya contohkan, yaitu yang pertama adalah Pontianak. Kita singkat saja itu Ponti. Yaitu yang pertama ada Tugu Kalistiwa, Museum Negeri Khas Sejarah Budaya, yaitu Keraton Kadriah, Rumah Bentang, ataupun Makam Batu Layang. Jadi ini adalah list-list yang untuk destinasi wisata. Jika Anda ingin menambah, jika ketikkan lagi apa saja yang ada di dalam kota yang ingin Anda inputkan. Baik, ini adalah itu. Yang untuk hotel kita tambahkan hoi, yang kita tambahkan h untuk menandai yang perbedaan antara destinasi wisata ataupun hotel. Jadi kita yang pertama adalah H Ponti, yaitu adalah Hotel Ibis Pontianak City Center, Merkures Pontianak, Hotel Neo Gajah Mada, dan Star Hotel. Baik, tinggal kita tambahkan saja ke yang lain, yaitu ada Singkawang, Bengkayang, Sambas, yaitu caranya sama saja, tinggal kita masukkan masing-masing wisata dan hotel yang berada di kota tersebut atau kabupatennya. Kita lanjut saja ke baris ke-63, yaitu kita menggunakan fungsi perulangan while, yaitu adalah fungsi perulangan. Jadi jika kita menggunakan fungsi ini, jika kita menginputkan menjalankan aplikasi tidak akan langsung terkeluar, maka kita akan mengulangnya lagi. Kita tekan keluar, apapun kita akan menjalankannya lagi. Bagaimana caranya? Mari kita akan lanjut ke sintaks berikutnya. Baik, ini adalah yang berikutnya kita dapat menginputkan pilihan di dalam atas tadi ada 3 pilihan, yaitu ada yang info wisata, penginapan, dan tiket. Nah, kita dapat inputkan angkanya di sini. Kita menggunakan fungsi input, yaitu tinggalkan pilih, fungsi pilih input, masukkan pilihan yang Anda inginkan dan klik enter jika Anda 1, 2, ataupun 3. Baik, kita akan kita menggunakan fungsi percabangan untuk mengisi isi dari menu yang di atas tadi. Maka saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan menjelaskan nomor 1 dulu, yaitu info wisata. Oke, kita menggunakan info wisata, yaitu if jika kita memilih 1 maka akan muncul tampilan wisata. Jadi ini dia dev wisata yang kita panggil di atas dari atas tadi. Oke, yang pertama adalah kita dapatkan bisa setelah muncul kita bisa print kota mana yang akan Anda kunjungi. Kita dapat inputkan di sini nomornya. Baik, ada pilih input, silahkan masukkan nomor di sini. Nah, di dalam dev tadi kita sudah memasukkan 5 kota, yaitu ada Pontianak, Singkawang, Bengkayang, Ketapang, dan Sambas. Baik, kita akan membuat satu persatu. Ada pilihan kota, pilihan wisata yang berada di kota-kota tersebut dengan cara percabangan lagi, yaitu adalah if di dalam if. Ya. Baik, yang pertama jika kita memilih 1, maka kita akan muncul kata Pontianak, dan juga ini juga print lagi berikut ini wisata yang dapat kamu kunjungi di kota Pontianak, dapat kita print, dan print lagi kita dapat print Ponti. Jadi Ponti kan
seperti list yang sudah kita buat di atas, maka secara otomatis akan menampilkan menampilkan atau output daftar wisata yang di Pontianak ini seperti ini. Nanti kita akan coba dan juga jika sudah dapat kita ketikkan selamat berlibur di kota Pontianak ini, dan kita dapat memanggil menu keluar. Nah, ini dia fungsi dari menu keluar yang keluar tadi. Jadi jika kita setelah selesai menggunakan yang pertama ini, akan muncul pilihan Anda ingin keluar apapun ini melanjutkan. Nanti kita akan lihat saat menjalankan atau merunning program ini. Baik, yang berikutnya yaitu ada sama saja caranya, hanya kita mengubah kota dan juga nomor. Baik, yang tampilan pertama itu kan kota Pontianak. Yang kedua adalah pilihan kota Singkawang. Jika kita ubah tulisannya saja seperti ini, kita ubah Singkawang. Berikut ini ada tempat yang kamu kunjungi di Singkawang. Jika di atas Pontianak, di sini tinggal kita ubah Singkawang saja. Dan kita memanggil di sini adalah Singkawang seperti yang kita berikan di sini seperti yang pertama tadi. Baik, begitu juga terusnya yang ketiga, keempat dan kelima. Caranya sama saja, hanya diubah nomor dan juga kotanya di sininya. Baik, langsung saja ke yang ini terakhir ada S. Jadi jika kita di S ini fungsinya, jika Anda salah masukkan nomor, misalnya kita masukkan nomor 6, 7 atau seterusnya, maka akan muncul print di bawah ini. Mohon maaf, nomor yang Anda masukkan tidak sesuai. Jadi Anda akan diperkenankan untuk mengisinya kembali sesuai nomor yang di atas. Nah, maka semuanya akan kembali lagi ke menu. Jadi kita dapat mengulanginya kembali seperti itu. Baik, yang kedua adalah yang kedua ada kita lanjutkan ke yang persambangan kedua, yaitu adalah pilihan penginapan. Caranya yaitu sama. Jika kita memilih dua, maka yang muncul adalah penginapan ini dia. Maka di sini akan muncul data-data kota yang sudah kita masukkan di penginapan tadi. Baik, kita dapat print kota mana yang ingin dikunjungi. Silahkan masukkan nomor di sini. Sama seperti yang di atas, kita inputkan nomornya yaitu 1 sampai 5. Dan kita bisa masukkan fungsi perjabangan lagi, yaitu if yang pertama. Jika kita memilih 1, maka akan muncul penginapan di kota Pontianak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk membedakan penginapan atau wisata, kita ada H Ponti, maka dipilihnya ada tulisan diawali dengan H. Jika kita panggil di print, maka nanti akan menampilkan daftar penginapan di sini. Ini dia penginapan yang ada di kota Pontianak. Berikut juga seterusnya juga sama. Ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi yang wisata, hanya inputannya saja yang berbeda. Ini adalah yang pertama wisata dan ini adalah penginapan. Tinggal kita ubah saja katanya di sini. Yaitu caranya sama saja. Yang berikut sama juga dengan yang kedua, ketiga juga keempat. Jika S jika pilihannya lain, maka kita akan mengulangi ke menu lagi. Ya, baik. Kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu adalah menu tiket. Nah, pilihan 3 yaitu ada pilihan tiket. Baik, jika kita memilih 3, maka kita akan memunculkan tiket, memanggil tiket, maka akan muncul di tiket pulau-pulau yang berada di luar Kalimantan Barat. Baik, kita bisa print atau tampilkan
pulau manakah yang Anda berasal. Jadi kita bisa masukkan fungsi input untuk memasukkan angka yang sesuai dengan pilihannya. Ada 1 sampai 4. Pertama, kita langsung saja ke menu percabangannya. Dari di sini kita akan memberitahu cara harga tiket yang berada di kota tersebut. Jadi yang pertama adalah jika Anda memilih 1, maka pilihannya adalah yang pertama itu adalah Jawa. Jadi kita dapat print harga tiket dari Pulau Jawa dapat diperkirakan sebesar 900.000. Langsung ini saja 900.000. Baik, fungsi yang kedua yaitu adalah untuk menentukan berapa harga Anda membeli tiket untuk berapa orang. Jadi kita dapat diisi di sini berapa orang, entah untuk 2 orang, 3 orang ataupun bebas. Jadi kita dapat masukkan rumus untuk menentukan jumlah uang yang harus disiapkan, yaitu dengan cara 900.000 tadi kita kalikan jumlah tiket yang telah ditulis di sini dengan cara memanggilnya, yaitu dengan tulis saja tiket di sini interregent. Jadi dapat kita hasilkan tampilkan atau print jumlah uang yang harus Anda siapkan untuk tiket sama dengan jumlah. Kita panggil jumlah di sini. Kita masukkan di sini, maka nanti secara otomatis akan menghitung sesuai berapa orang akan dikalikan. Nanti akan muncul di sini. Begitu juga dan akan ada menu pilihan keluar ataupun ingin meneruskan. Baik, langsung saja yang ini adalah yang kedua, caranya yaitu sama, kurang lebih sama, tentu saja tinggal kita mengubah. Jika memilih 2, maka harga tiket dari Pulau Sumatera, dan juga dari ini adalah harganya 600, maka di sini kita ditulis 600 disesuaikan. Berikut juga yang ketiga dan yang keempat. Jadi tinggal kita ubah saja nominal harga tiket dan juga pulaunya. Baiklah, sampai di sintaknya hanya sampai di sini. Sekarang kita langsung saja coba menjalankan atau merunning aplikasi ini. Baik, kita run. Nah, ini adalah tampilan pertama yang sudah kita tulis tadi di atas. Seperti ini tampilannya. Selamat datang di Kalbar Destination. Baik, kita disuruh untuk menyebutkan namanya itu. Contohnya nama saya sendiri, yaitu ini Fauzi. Nah, oke, kita enter. Baik, di sini kita diperkenankan untuk memilih menu. Baik, kita akan coba satu persatu. Yang pertama adalah menu yang pertama, yaitu menu wisata. Kita klik 1 dan enter. Nah, di sini kita akan diperkenan memilih kota yang dapat Anda kunjungi, yang ingin Anda kunjungi. Oke, kita pilih contohnya karena saya berasal dari Sambas, saya akan coba klik saja Sambas. Kita klik nomor 5, enter. Ini dia akan muncul berbagai wisata yang berada di Sambas, yaitu yang pertama ada Temaju, Danau Sumedang, Taumarau, Bukit Linteng, dan seterusnya. Baik, kan di sini akan ada pilihan Anda akan lanjut atau berhenti. Nah, kita akan coba melanjutkan saja. Kita akan coba menu kedua. Kita klikkan T, maka kita akan kembali ke menu utama. Kita lanjut saja yang kedua. Kita pilih yang kedua.
Yang kedua adalah pilihan kotanya. Kita dapat pilih kota karena tadi kita berlibur ke Sambas, maka kita juga harus ke Sambas. Kita pilih 5. Nah, berikut adalah ada beberapa hotel yang berada di Sambas atau kota Sambas. Kita dapat pilih di mana kita akan menginap. Baik, kita tes saja. Ingin mengecek ke yang ketiga. Kita klik 3 untuk info tiket. Nah, ini dia info tiket. Dari manakah kota Anda berasal? Kita coba saja dari Jawa. Oke, yang pertama kita klik 1 dari Jawa. Ini akan diberikan berapa orang. Coba kita cek. Kita untukkan 2 orang. Ini dia. Nah, maka secara otomatis akan muncul di sini harga tiketnya. Mohon maaf kameranya agak saya geser. Nah, yaitu sejumlah 1.800.000 begitu. Nah, karena sudah lengkap, maka kita dapat memilih Y untuk keluar dari aplikasi ini. Kita klikkan Y. Nah, begitulah teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana videonya tadi? Bermanfaat bagi kalian bukan? Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan juga dapat memenuhi persyaratan saya untuk ulangan akhir semester ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Dan saya di sini hanya ingin berbagi ilmu. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.